Bagian 3 Bhinneka Tunggal Ika oleh Wulan Asih Mustikasari SMK Negeri 1 Seyegan. Kita dan masyarakat global. Dalam era globalisasi, umat manusia telah melesat ke babak baru peradaban. Memunculkan penemuan-penemuan canggih dan kemajuan di berbagai bidang. Ini tentunya menguntungkan mereka dengan segala kemudahan yang tersedia. Kini, batas-batas geografis bukan lagi rintangan, karena informasi bisa diakses dengan mudah dan cepat. Era globalisasi membawa banyak perubahan yang mengubah pandangan manusia tentang alam semesta. Nilai-nilai, norma, dan cara hidup berubah dengan cepat, membentuk tatanan baru. Namun, tatanan baru ini bisa saja membuat manusia terasing dari nilai-nilai yang dipegangnya selama puluhan tahun. Dari era globalisasi ini, bermunculan debat sengit mengenai bagaimana menghadapinya. Kita tak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa globalisasi dan problematikanya adalah bagian dari dinamika sejarah manusia. Oleh karenanya, kita membutuhkan pendekatan yang lebih cerdas dalam menghadapi kerumitan-kerumitan yang ada. Globalisasi berasal dari kata globalization. Global artinya merata di seluruh dunia, sementara ization adalah prosesnya. Meski bukan barang baru, sejak zaman kerajaan dan keagamaan, globalisasi sudah mengemuka. Maknanya, proses yang merambah ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi bukanlah kebetulan belaka, melainkan hasil dari kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang mempermudah perdagangan dan pengiriman barang di antara negara-negara. Seiring dengan mudahnya transaksi perdagangan, hadir pula dampak positif dari globalisasi, seperti berkembangnya ilmu pengetahuan, terjalinnya hubungan antar warga dunia, dan akses mudah terhadap informasi. Sungguh mengagumkan, betapa globalisasi telah mengubah banyak aspek kehidupan kita. Bagaimanapun, fenomena ini memiliki efek positif dan negatif. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju memberikan akses mudah bagi publik untuk mengakses informasi dan mengembangkan potensi mereka, serta memperjuangkan hidup mereka. Namun, di sisi lain, teknologi ini telah menjadi alat bagi negara-negara industri maju dan elit pemilik modal untuk mempertahankan dominasi mereka atas kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Korten, 2015. Kekuatan ekonomi super besar beraksi di luar batas negara mereka, menyerang pasar di seluruh dunia. Ironisnya, ini bisa membuat kekuatan ekonomi lokal merosot. Dalam dunia budaya, dominasi ini muncul dalam menghasilkan pola hidup konsumtif dan budaya pop, yang memperlakukan manusia seperti objek produksi yang harus didistribusikan dengan segera. Kita merasakan bahwa kebudayaan luhur mulai mendapatkan tantangan dari budaya baru. Konsumerisme, hedonisme, serta pudarnya tata krama mulai terasa. Kehidupan pertanian perlahan-lahan mulai ditanggalkan, karena pada saat yang sama, masyarakat kita bergerak menjadi masyarakat industri. Menghadapi fenomena globalisasi, terdapat 3 sikap yang dapat diambil oleh kelompok. Sikap pertama adalah sikap penolakan, yang menolak mentah-mentah segala bentuk produk pemikiran era globalisasi. Kelompok ini meyakini bahwa hal-hal yang berasal dari luar negeri harus ditolak, karena tidak sesuai dengan jati diri dan identitas budaya bangsanya. Sikap ini seringkali disertai dengan perasaan superioritas atau keyakinan bahwa hanya kebudayaan mereka yang paling mulia, sedangkan kebudayaan lain dianggap lebih rendah. Berbeda dari teman-teman di kelompok pertama, kelompok kedua menerima semua produk globalisasi dengan antusias tanpa mempertimbangkan apakah itu asli atau tidak. Mereka dengan senang hati memperbolehkan nilai, budaya, dan tradisi dari luar negeri masuk ke dalam kehidupan mereka tanpa menolaknya. Terakhir, terdapat kelompok ketiga yang cenderung adaptif. Mereka tidak menutup diri terhadap perubahan, namun tidak serta-merta menerima apapun yang ada. Kelompok ini akan memilih produk yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa dan menyelidiki setiap hal yang berkaitan dengan zaman ini secara kritis. Terakhir, terdapat kelompok ketiga yang cenderung adaptif. Mereka tidak menutup diri terhadap perubahan, namun tidak serta-merta menerima apapun yang ada.
Kelompok ini akan memilih produk yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa dan menyelidiki setiap hal yang berkaitan dengan zaman ini secara kritis. Kita tak hanya dipengaruhi oleh masyarakat global, namun kita pun turut membentuk identitas mereka. Sebagai warga negara, kita punya andil dalam memperteguh citra bangsa di mata dunia. Kita punya kekayaan yang tak ternilai harganya, mulai dari nilai, tradisi, hingga budaya yang melimpah. Kita termasuk bagian dari keberagaman dunia yang kaya akan ragam kebudayaan. Dan, jangan lupa, tiap kebudayaan punya keunggulan yang tak bisa diremehkan.